Dan untuk mengetahui perkembangan lalu lintas mudik terkini dari ruas tol Pejagan Brebes Timur sudah ada koresponden Istiarto Sigit. Ito, ini sekarang Anda ada di lokasi yang lumayan penting dalam arus mudik kali ini. Wah, sekarang kosong di belakang Anda. Ini istilahnya nih kawasan epic lah istilahnya begitu ya untuk tahun ini. Bagaimana kondisinya sekarang Ito? Sejak pagi hari tadi hingga malam yang sudah agak lengang seperti ini. Vito, selamat malam. Betul sekali, kawasan pintu tol keluar Brebes Timur ini menjadi eksotisme baru bagi para pemudik, terutama mereka yang ingin bepergian dari barat menuju tengah, selatan maupun timur Pulau Jawa. Dan sampai saat ini seperti Anda lihat di belakang, pintu tol Brebes Timur lama-kelamaan makin kehilangan pemudiknya. Makin sepi begitu kira-kira dibandingkan jika tadi pagi kita berada di sini. Memang pihak Polres Brebes telah memberlakukan beberapa rekayasa. Di antaranya tadi pagi ada pemberlakuan 4 jalur masuk ke dalam Brebes Tegal melalui pintu tol Brebes Timur. Dan para pemudik yang mungkin sudah ada di pintu tol yang menuju dalam jalan menuju Brebes Timur dialihkan menuju Brebes Barat maupun Bulakamba. Dampaknya adalah adanya penumpukan sepanjang 10 km mulai dari pertigaan Brebes Timur hingga Bulakamba di jalur Pantura Brebes. Akhirnya pukul 1 siang dibuka kembali begitu kira-kira dan pukul 5 sore akhirnya dibuka secara normal 2 lajur masuk ke dalam dan 2 lajur keluar. Selain itu juga masih ada pemberlakuan kontraflow untuk masuk ke arah kota Tegal. Ada 4 lajur yang dipersiapkan dan memang saat ini cukup kondusif dan cukup efektif untuk mengurai titik macet. Namun masalah yang masih ada dari jalur Brebes ini adalah adanya antrian mobil yang ingin masuk kepada stasiun pengisian bahan bakar umum yang telah diantisipasi oleh Pertamina dengan membuka kios-kios maupun melakukan delivery bensin kepada para pemudik di sepanjang titik di pantai utara dan juga selatan. Alvito. Ya, lepas dari bahwa kondisi sekarang sudah mulai membaik, sudah kondusif bisa dikatakan begitu, ada tersisa cerita di mana baru saja kita dengarkan informasinya, satu orang pingsan setelah mengendarai kendaraan tidak berhenti selama 22 jam. Bahkan ada belasan yang meninggal dunia karena kelelahan dan terlalu lama menghirup karbon dioksida di dalam mobil. Bagaimana pengamatan Anda sejauh ini? Ya, Alvito, informasi yang kami dapatkan dari Jasa Marga tercatat ada 8 pemudik yang meninggal dunia selama melakukan mudik 2016, terutama mereka yang melewati jalur tol Brebes Timur. Salah satu keluarga korban yang sempat kami datangi di Rumah Sakit Umum Daerah Brebes adalah keluarga dari almarhumah Sumiatun. Beliau adalah wanita berusia 67 tahun yang berangkat dari Jakarta dan ingin melakukan mudik ke kota Brebes. Sumiatun ini memang meninggal diidentifikasi karena kecapean atau kelelahan selama melakukan perjalanan mudik dan akhirnya terjatuh dari bus. Dan akhirnya posisi terakhir jenazah saat ini sudah berada di Rumah Sakit Umum Daerah Brebes. Saya sempat mengkonfirmasi beberapa korban yang jatuh sepanjang jalur tol Brebes Timur ini, namun belum ada jawaban baik dari pihak kepolisian maupun pihak Jasa Marga tentang apa langkah-langkah yang akan mereka lakukan untuk mengurangi korban di arus balik nanti, karena memang seperti kita ketahui jalur Brebes Timur ini nantinya juga akan menjadi titik di mana para pemudik akan kembali menuju Jakarta. Alvito. Baik, Istiarto Sigit menyampaikan laporan langsung dari pintu tol Brebes Timur. Selamat bertugas kembali.